Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna faham. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita berkumpul lagi dalam rangka mempelajari sejarah harum kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Khulasah Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang alhamdulillah malam ini kita bertepatan belajar ngaji di malam 3 daripada bulan Ramadan. Malam ketiga apa malam keempat nih? Malam ketiga daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat keberuntungan yang lebih yang mana Allah Ta'ala janjikan pada bulan suci Ramadan. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Nah, melanjutkan kembali dari pelajaran kita tentang sejarah Nabi SAW. Alhamdulillah kita telah sampai pada as-sanatus tsaniyah minal hijrah, tahun kedua daripada tahun Hijriyah. Di situ ada subjudulnya Ghazwatu Qainuqa. Peperangan di tahun kedua Hijriyah ini ya, yang menjadi titik fokusnya di sini adalah perang Qainuqa. Meskipun banyak perang di tahun kedua ini. Seperti kita lihat nomor satunya, fi sanatis tsaniyah minal hijrah hadasat Ghazwatu Waddan wa Buad wal Usyairah wa Badrin al-Ula wa Gargaratil Qadar. Nah, di tahun kedua daripada tahun Hijriah ini telah terjadi beberapa perang, ghazwah. Yaitu pertama ada perang Waddan, perang Buad, perang Usyairah, kemudian Badar al-Ula, Badar yang pertama. Jadi nanti Badar ada yang besarnya. Kemudian ada perang Gargaratil Qadar. Nah, yang mana perang-perang ini ya kita lihat lebih banyak daripada tahun pertama, dan tahun pertama memang adalah sebagai awal daripada perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana perlu diingat, perangnya Rasulullah ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan dari sejarah yang kita telah pelajari bahwa 13 tahun Rasulullah SAW ya selama di Makkah berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam bersama para sahabat, diganggu, bahkan dapat ancaman pembunuhan, bahkan sebagian sahabat ada yang disiksa tanpa sedikit pun ada perlawanan sama sekali, karena memang Allah Subhanahu wa taala saat itu belum menyuruh untuk melawan. Namun setelah 13 tahun lamanya, ini kira-kira 13 tahun lama apa bentar nih? Lama. Jadi kalau kita nggak belajar sejarah, kita taunya tiba-tiba perang, itu salah ya. Nggak ada. Rasulullah SAW beliau lambang rahmat, lambang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Nggak mungkin ya bawa keadaan Islam ini dengan keadaan yang yang menyiksa, nggak mungkin ya. Tapi memang sudah saatnya, sudah waktunya, yang mana terjadinya perang itu Bada'ul Qital yang di bab sebelumnya tuh, bisariyatin arsalaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam biriyasati ammihi Hamzah li'tiradhi'ir li Quraisyin raji'atin Syam summa tataba'ati saraya wal ghazawat. Yang mana awal mulanya perang adalah setelah Allah Ta'ala izinkan kepada kaum muhajir. Ingat, pertama kepada kaum muhajir dulu. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan yang diperangi saat itu adalah orang musyrik Quraisy.
orang musyrik Quraisy. Dan orang muhajir adalah golongan dari Quraisy. Orang muhajir itu mereka adalah orang-orang Quraisy. Makanya nanti perang pertama itu dipimpin langsung oleh orang Quraisy sendiri. Orang muhajir sendiri, yaitu siapa? Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ghazwah, ada sariyah atau jamaknya saraya, ada ghazawat. Apa itu sariyah? Perang yang tidak dihadiri oleh Hadratul Rasul. Kalau ghazwah, perang yang dihadiri oleh Hadratul Rasul. Sebenarnya ngomongin perang ini lebih tepatnya ghazwah dan sariyah itu bukan langsung perang, tapi invasi militer. Memang dia bisa disebut juga sebagai perang, tapi lebih apa ya, kepada penyergapan atau penyerbuan. Makanya nanti kita lihat di sini. Setelah terjadi sariyah di tahun pertama, kemudian diikuti setelahnya banyak ghazwah dan sariyah yang lainnya. Termasuk di tahun kedua ini ada apa? Ghazwah Waddan, Buat, Musyairah, Badrin al-Ula, Gargaratil Qadar. Dari semua itu walam yaga fil jami harbun. Tidak terjadi pertempuran dari semua perang yang disebutkan tadi. Makanya perangnya itu sebenarnya invasi. Sudah menyerbu tapi tidak terjadi pertempuran. Nah, sebelum lanjut kita lihat dulu kenapa ini disebut Waddan ya, Waddan, Buat. Ini adalah nama-nama perangnya Rasulullah SAW. Yang mana biasanya perangnya Rasulullah SAW itu dinamakan dengan nama satu peristiwa, dua nama kelompok, ya, atau tiga nama tempat. Kita lihat. Waddan itu catatannya adalah qaryatun baina Makkah wal Madinah. Waddan adalah satu kampung yang ada di antara kota Makkah dan kota Madinah. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaiha ma'ahu sittuna rajulan. Yang pada saat itu Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah menuju Waddan bersama 60 pasukan. Ngapain? Li'tiradi air Quraisy falam yalhaqha, untuk menghadang kafilah dagang milik Quraisy masih saat ini. Makanya disebutnya invasi dia. Ghazwah itu invasi, tapi tidak kedapatan. Tidak kedapatan. Kenapa? Karena air dari Quraisy ini telah pergi lebih dahulu. Nggak kedapatan. Adapun buat ini apa? Jabalun, jihata Yambu. Buat adalah satu gunung, arah ke Yanbu. Yanbu itu nama tempat juga. Jadi Buat itu nama gunung, nama tempat ya. Yang saat itu Rasulullah SAW keluar menuju Buat dari Madinah bersama 200 penunggang kendaraan, entah itu baik dengan onta ataupun dengan kuda. 200 pasukan berkendara. Sama li'tiradil air falam yajidha, untuk ngapain? Menghadang ya dari kafilah dagangnya Quraisy, tapi saat itu tidak kedapatan. Begitupun Usyairah ya. Usyairah adalah nama lembah dekat daripada Yambu. Yang saat itu Rasulullah SAW keluar membawa pasukan sebanyak 250 penunggang untuk menghadang air kafilah dagang. Dan ini semua tidak terjadi pertempuran. Kenapa? Karena begini, Rasulullah SAW beliau itu manusia yang sempurna, sehingga beliau itu mengajarkan banyak hal di semua aspek.
Makanya beliau itu suri tauladan terbaik, termasuk dalam urusan penjagaan, termasuk dalam urusan peperangan. Sehingga Rasulullah SAW itu terbiasa naruh para sahabat, naruh para sahabat sebagai penjaga. Nanti kamu jaga di titik ini, kamu jaga di titik ini, kamu jaga di titik ini, paham? Nah, di antara mereka yang jaga itu kan tahu bahwa ada kafilah dagang Quraisy. Nah, masuklah ke Madinah ngasih info. Nah, ngasih infonya kan nggak kayak sekarang pakai WA. Nah, pakai WA. Kalau antum kan enak, ya. Ngajinya pakai WA. Habib udah datang nih, ayo buruan datang. Nah, saat itu nggak ada begitu. Ya. Penjaga ngelihat masuk ke Madinah, ngabarin, balik barang-barang keluar ke tempat apa? Ke tempat yang mau dituju. Saat itu sudah jalan. Paham ya maksudnya? Jadi nggak bisa secepat itu untuk nemuinnya. Sehingga sudah jalan. Nah, walaupun nggak terjadi yang namanya pertempuran, tetap itu dihitung sebagai invasi. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah SAW keluarnya memang untuk berperang, dan saat itu sudah membawa bendera, liwa namanya, liwa. Jadi kalau keluar dari negeri ke tempat lawan itu namanya invasi untuk dengan tujuan peperangan. Nah, itu tidak terjadi ya peperangan di situ, pertempuran. Wa fiha hadasat ghazwatu Badrin al-Kubra. Dan di tahun kedua ini juga telah terjadi perang Badar yang besar. Di sini disebutin juga tadi ya Badrin al-Ula. Jadi Badar itu apa sih? Perang Badar. Ya. Perang Badar itu ya menunjuk kepada nama tempat. Lihat catatannya nomor 4 di situ, Badrun Ma'un baina Makkah wal Madinah wa tusamma ghazwatu Safwan. Badar adalah satu mata air ya yang letaknya itu antara Makkah dan Madinah. Badar yang pertama atau Badrin al-Ula itu disebut juga dengan ghazwatu Safwan. Perang Safwan. Kenapa disebut perang Safwan? Ya, karena nanti di sini ada kalau bisa dikatakan mata-mata dari kaum musyrikin yang itu akhirnya nanti dikejar. Ya, bisa kita katakan mata-mata deh. Pokoknya ada orang musyrikin datang, salah satu pembesar juga dari musyrikin Quraisy, namanya Kurs bin Jabir al-Fihri. Itu nanti akhirnya dikejar sampai nama daerah tempat dikejarnya itu namanya Safwan, di sekitarnya Badar. Nah, itu makanya disebut juga nama lain Badr al-Ula ini dengan Ghazwatu Safwan. Bukan pakai shot ya, pakai sin, Safwan. Kemudian Gargaratil Qadar, apa itu? Maudhi'un gharibun minal Madinah, satu tempat yang ada di sekitaran atau di dekat Madinah. Kemudian nanti akan terjadi yang namanya Perang Badar Al-Kubra. Yang ini yang biasa kita sering dengar ya. Badar yang dilambangkan dengan 313 atau 313, yaitu para mujahid Badar. Kemudian ada juga di sini namanya nanti Perang Qainuqa, Perang Qainuqa was-Sawiq, dan juga Perang Sawiq. Nah, sebelum masuk ke Qainuqa ya, kita lihat dulu Sawiq catatannya tuh. Apa itu Perang Sawiq? Ya, Perang Sawiq itu adalah tepung gandum. Tepung gandum. Kalau tepung biasa kan putih. Nah, ini tepung gandum. Saat itu kenapa dinamakan perang tepung? Tepung karena ada memang peristiwanya, yaitu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadhil ghazwah wa ma'hu mi'ata raqibin. Falamma sami'al musyrikun bi khurujihi harabu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
keluar dari Madinah menuju perang ini bersama 200 pasukan penunggang kendaraan. Keluar dari Madinah. Tatkala keluar dari Madinah, kedengaran oleh orang-orang musyrikin bahwa Rasulullah keluar bawa pasukan. Maksudnya mau invasi, mau ngadain ghazwah nih, mau perang. Maka saat itu ya mereka semua kabur, faharobu. Mereka semua kabur. Nah, dari kaburnya ini kana ma'ahum sawiq, adalah bersama mereka yang kabur ini tepung gandum. Jadi mereka yang kabur itu pada bawa tepung gandum. Alqauhu wa hum haribun, yang mereka akhirnya lemparin di gandum sambil mereka kabur. Kenapa begitu? Takhfifan li ahmalihim fasumiyatil ghazwah bismih, supaya meringankan beban mereka dalam kabur. Kayak orang kalau udah ngibrit kan sendalnya nggak dibawa lagi tuh, dilepas sendalnya. Nah, ini sawiknya yang dibawa buang-buang langsung. Tepung gandumnya dilempar-lempar, dibuang supaya meringankan beban mereka. Itulah kenapa dinamakan perang ini sebagai perang sawik. Lanjutan, Qainuqa. Nah, ini kita masuk pada intinya. Wa Qainuqa itu apa? Qainuqa disebut Qainuqa adalah satu kelompok kaumun min Yahudil Madinah, satu kaum daripada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Azharul adawata lil muslimin, yang mereka menunjukkan, menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Dengan apa mereka menunjukkan permusuhan kepada kaum muslimin? Ya, khanu ma'ahadu li rasuli sallallahu alaihi wasallam, atau khanu ma'ahadur rasula alaihi, yang mereka itu khianat terhadap apa yang sudah mereka janjikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara janjinya? Yaitu tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak mengganggu Rasulullah, ya. Kemudian tidak berlawanan dengan Rasulullah. Artinya silahkan dia sebagai Yahudi, ya, tapi hidupnya dengan damai. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mereka orang-orang Yahudi itu justru mengkhianati apa yang telah mereka janjikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala begitu, ya, fahasarahumur rasulu 15 lailatan, maka setelahnya itu akhirnya dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang Yahudi Bani Qainuqa itu dikepung selama 15 malam. 15 malam ila an a'jazahum wa adkhala fi qulubihim ar-ru'ba. Kemudian sampai mereka itu merasa gentar. Gentar itu apa ya? Gemetar, ketakutan, ya. Lemah. 15 malam dikepung sama Rasulullah SAW. Perlu antum tahu, perangnya Rasulullah SAW itu merupakan perang paling manusiawi dalam sejarah. Perang paling manusiawi. Di antara sebabnya adalah karena perangnya Rasulullah SAW itu fokus kepada siapa yang diperangin, kepada siapa yang diperangin. Makanya nanti diantaranya kita akan nemuin yang namanya perang Rasulullah itu tidak membunuh atau menyerang yang perempuan, tidak menyerang anak-anak kecil, tidak menyerang orang-orang tua, tidak menghancurkan rumah-rumah ibadah. Bahkan apa ya? Nggak boleh rusak pepohonan. Pepohonan, ada perang begitu. Hiroshima Nagasaki di bom atom itu 3 bulan tanahnya kering, kagak bisa ditumbuhin tumbuhan, nggak bisa ditumbuhin tanaman selama 3 bulan, mati itu tanah. Nah, sedangkan perangnya Rasulullah SAW adalah perang paling manusiawi, perlu antum tahu. Nah, jadi hanya dikepung
dikepung dengan kepungan ini membuat mereka lemah dan merasa takut, sehingga Rasulullah SAW seakan-akan memasukkan di hati mereka itu rasa takut. Nah, akhirnya setelah itu fatalabu minhu an yatrukahum. Kemudian mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Bani Qainuqa ini minta kepada Rasulullah SAW supaya membebaskan mereka. Ya. Dengan apa? Ya Rasulullah, bebasin kita dah. Nah, dengan dikasih syarat, yaitu bukan syarat, ini pemberian dari si yang yang namanya? Yang dikepung. Jadi mereka minta dibebasin, tapi silahkan hartanya diambil, karena ini kan sudah maksudnya kepada perang. Faqabila, kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Wa taradahum minal Madinah ma'a nisaihim. Kemudian Rasulullah SAW mengusir dari Madinah akan mereka, perempuan-perempuan mereka, orang Bani Qainuqa. Jadi diusir, bayangin ente, diusir. Itu manusiawi dalam perang. Kagak diambil jadi budak. Paham nggak? Baca deh sejarah-sejarah tuh. Ya. Ini jangan kita lihat diusir nih bagaimana, enggak, diusir itu justru hidup. Diusir itu bisa bebas. Wa akhazal muslimuna amwalahum wa husunahum. Kemudian kaum muslimin saat itu ngambil harta-harta mereka dan juga benteng-benteng mereka. Jadi nggak ditawan sama Rasulullah untuk jadi budak, nggak ditawan untuk jadi budak, diusir, dibebasin sudah. Walam tamdi sanatun hatta matu kulluhum. Enggak sampai setahun kecuali mereka semua mati yang saat itu diusir sama Rasulullah. Mati karena tunggang langgung, nggak tahu kemana, nggak jelas. Tapi dengan tidak diambil, ditawan sebagai budak itu sudah manusiawi. Adapun hukuman tersebut adalah hukuman karena apa? Karena mengkhianati daripada janji kepada Rasulullah SAW. Pada Rasulullah nggak pernah mengganggu mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Justru mereka sendiri yang khianat kepada Rasulullah. Kemudian kita lihat catatannya, ini agak-agak mendetail sedikit. Terakhir, Ghaza Rasulullah SAW Bani Qainuqa. Rasulullah SAW telah memerangi Bani Qainuqa, telah menginvasi, menyerbu Bani Qainuqa setelah perang Badar yang besar, Badrin Al-Kubra. Kenapa Rasulullah menyerbu mereka? Li'annahum khanu ma'ahadul muslimina alaih. Karena mereka sudah khianat terhadap janji kepada kaum muslimin. Wantahaku hurmata sayyidin minal ansar, dan mereka meruntuhkan atau merusak kehormatan seorang pimpinan daripada kaum Ansar. Maka saat itu anzalallahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Wa imma takhafanna, jika engkau wahai Rasulullah merasa khawatir dari kaum yang berkhianat, maka kembalikanlah kepada mereka janji, perjanjian itu dengan seimbang. Sawa di situ seimbang, dengan seimbang. Innallaha la yuhibbul khainin, karena sungguh Allah tidak menyukai orang yang khianat. Nah, saat itu fajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusahum. Kemudian Rasulullah SAW manggilin pimpinan-pimpinan mereka dari orang-orang Yahudi, dipanggilin sini, suruh
klarifikasi. Ya, suruh klarifikasi. Wa hadzarahum aqibatal bagh. Kemudian Rasulullah SAW saat itu memberi peringatan gimana bahayanya dari sifat khianat, dari pengkhianatan, bagaimana bahayanya. Faraddu raddan gabihan, kemudian ditolak sama mereka dengan penolakan yang buruk. Jadi dipanggilin nama Rasulullah SAW, kemudian ngapain? Rasulullah mau ngasih tahu bahwa jangan macam-macam dengan pengkhianatan. Nah, tapi mereka nolak, artinya mereka nggak mau dengerin Rasulullah SAW. Fa'anzalallah, kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat saat itu menjawab penolakan mereka. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah olehmu hai Rasulullah kepada orang-orang yang telah kafir, kelak kalian nanti akan dikalahkan. Kalian nanti akan dikalahkan. Ini ancaman dari Allah Ta'ala sebenarnya. Dan kelak kalian nanti akan dikumpulkan di neraka jahanam, yaitu seburuk-buruknya tempat. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, telah nampak bagi kalian tanda-tanda kebesaran Allah di dua kelompok yang bertemu. Di dua kelompok yang bertemu. Maksudnya bertemu ini adalah perang Badar. Karena ini Qainuqa kan kejadiannya setelah perang Badar. Telah nampak, kata Allah Ta'ala, tanda kebesaran Allah Ta'ala pada dua kelompok yang bertemu. Kelompok yang satu tuqatilu fisabilillah. Kelompok yang satu itu berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kelompok yang satunya berperang kafiratun, dalam keadaan kafir. Yarawnahum, yang mereka yang kafir itu justru melihat kelompok yang perang fisabilillah ini mislaihim ra'yal ain. Itu menjadi 2 kali lipat jumlahnya yang mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ini tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana pada saat perang Badar nanti jumlah kaum muslimin hanya 313, tapi dilihat musuh itu berkali-kali lipat banyaknya. Dan itu nyata, mereka ngelihat sendiri. Paham gak? Kok perasaan tadinya udah pede nih, dikit. Begitu udah di medan perang, kok gak habis-habis. Nah, itu nanti ceritanya tentang Badar Al-Kubra. Ini Allah Ta'ala kasih ingatan sebagai ancaman. Jangan main-main ente. Ini orang-orang Yahudi jangan main-main nih. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Dan Allah maha mampu menguatkan hambanya, menolong hambanya kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendakin. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh dari yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang punya mata hati. Dan kemudian saat itu sebagian orang-orang munafik menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang Yahudi, loyalitasnya kepada orang-orang Yahudi, karena kan ini lagi diurusin sama Rasulullah nih, orang-orang Yahudi nih. Tapi saat itu muncul orang-orang munafik justru nunjukin diri loyal kepada orang Yahudi. Kan mereka harusnya Islam. Wa qala raisuhum Abdullah bin Ubay, kemudian kepala munafik saat itu nongol, namanya Abdullah bin Ubay. Kepalanya nongol. Ngapain Abdullah bin Ubay? Malah ngompor-ngomporin, provokasi. Saat itu dia bilang, ini rajulun akhsyad dairah. Sungguh saya ini adalah seorang laki-laki yang khawatir dengan wilayah kita ini. Daerah itu maksudnya daerah
daerahnya. Jadi seakan-akan dia ini mengkhawatirkan daerahnya, takut dikuasain kali sama kaum muslimin, itu maksudnya. Nah, saat itu fa'anzalallahu, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat menjawab dari Abdullah bin Ubay, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ini yang terkenal ya. Apa? Surat Al-Maidah ayat 51. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin dari kalian. Sebagiannya itu adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa yang diantara kalian yang mengambil pemimpin dari mereka, ya, maka kalian sama saja saat itu dengan mereka. Sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini maksudnya ngejawab siapa nih? Abdullah bin Ubay. Akhir lanjutannya, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka nanti kamu akan melihat di hati mereka itu ada penyakit yang mereka itu bersegera untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Yahudi atau Nasoro. Kemudian seraya mereka berkata, nakhsya antusibana dairah, kami takut, kami khawatir daerah kami terjadi sesuatu. Jadi Allah Ta'ala nyindir kepada siapa nih? Abdullah bin Ubay. Fa'asallahu ayatiya bil fathi. Mudah-mudahan nanti bagi kalian itu Allah Ta'ala akan membawakan kemenangan atau apa saja yang diputuskan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka munafik, munafik Madinah, atas apa yang mereka rahasiakan selama ini di dalam hatinya, mereka nunjukin kelihatannya iman sama Rasulullah, tapi di hatinya mereka nunjukin sesuatu, ada perlawanan, kelak mereka akan menyesalinya. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia yang terjadi daripada tahun kedua yang fokusnya adalah perang Qainuqa. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.